Pernahkah Anda merasa sendiri dan bertanya-tanya bagaimana tetap bahagia di usia 70-an atau 80-an? Ini bukan pertanyaan yang sering dibicarakan orang dengan lantang. Namun, di lubuk hati, banyak lansia merasakannya setiap hari. Seiring waktu berlalu, hidup berubah, orang-orang pergi, yang dicintai meninggal, hubungan memudar, dan suatu hari Anda terbangun dan menyadari Anda punya waktu, ruang, dan ketenangan, tapi tidak selalu teman. Namun, inilah kenyataannya. Sendiri tidak harus berarti tidak bahagia. Bahkan, banyak orang menemukan kedamaian, kekuatan, dan bahkan kebahagiaan dalam kesendirian lebih dari yang mereka bayangkan. Dalam video ini, kami akan menjelajahi 5 panduan kuat untuk membantu Anda merasa benar-benar bahagia sendirian, terutama jika Anda lansia tanpa persahabatan dekat atau ikatan sosial rutin. Ini bukan sekadar tips untuk melewati hari. Ini adalah perubahan nyata dan bermakna yang bisa membawa kenyamanan, kejernihan, dan sedikit keringanan kembali ke hidup Anda. Setiap panduan ini mengambil dari kebijaksanaan emosional, wawasan psikologis, dan contoh sehari-hari untuk membantu Anda memahami bukan hanya apa yang harus dilakukan, tapi mengapa itu berhasil. Baik Anda baru sendiri atau sudah lama, ada sesuatu di sini yang mungkin mengubah cara Anda memandang musim berikutnya dalam hidup Anda. Tetaplah menonton hingga akhir karena beberapa ide terakhir mungkin tidak hanya meningkatkan pandangan Anda, tapi juga mengubah cara Anda memandang kesendirian ke depan. Mari kita mulai. Panduan 1. Rutinitas harian yang bermakna. Salah satu cara paling jelas untuk merasa bahagia saat hidup sendiri adalah menciptakan ritme harian yang memberi struktur, kenyamanan, dan rasa tujuan pada hidup Anda. Saat masih muda, dunia sering menentukan jadwal Anda, pekerjaan, anak-anak, janji, kewajiban. Namun di usia lanjut, terutama saat sendiri, Anda bangun dan tidak ada yang menunggu. Tidak ada yang mengharapkan apapun. Dan ruang terbuka seperti itu bisa diam-diam menggerogoti energi Anda jika tidak dibentuk dengan hati-hati. Memiliki rutinitas tidak berarti hari Anda harus penuh. Ini berarti Anda bangun sudah tahu kemana langkah Anda akan menuju. Mungkin Anda memulai pagi dengan secangkir kopi hangat dan 5 menit tenang di dekat jendela yang cerah. Mungkin Anda selalu berjalan kaki singkat setelah makan siang atau melakukan peregangan ringan sebelum makan malam. Pola kecil ini menciptakan ritme, dan ritme menciptakan kedamaian. Mungkin terlihat sederhana, tapi otak Anda menemukan kenyamanan dalam struktur yang dapat diprediksi. Seperti musik membutuhkan irama, hidup terasa lebih stabil saat ada alur dalam hari Anda, bahkan jika tidak ada orang lain di dalamnya. Dan ketika Anda tahu apa yang akan datang, Anda menghabiskan lebih sedikit waktu merasa tersesat atau terjebak. Anda beralih dari hanyut ke bergerak maju dengan tujuan lembut. Sekarang, ini tidak berarti setiap momen harus produktif. Justru sebaliknya. Beberapa rutinitas paling menyehatkan termasuk istirahat, seperti tidur siang di tengah hari, atau waktu yang disisihkan untuk membaca buku bagus atau merawat tanaman Anda. Tujuannya bukan untuk mengisi waktu seperti menambal lubang. Tujuannya adalah menghormati hari Anda seperti itu penting. Karena memang penting. Ada juga manfaat psikologis mendalam dari memilih struktur Anda sendiri. Ini memberi Anda kembali rasa kendali. Ketika Anda memutuskan bagaimana waktu Anda dihabiskan, bahkan dengan cara kecil, Anda mengingatkan diri sendiri, ini hidup saya. Saya masih mengendalikannya. Rasa kepemilikan itu meningkatkan suasana hati dan harga diri. Terutama di musim ketika tuntutan dari luar mungkin sedikit. Sebagai contoh, Budi, 76 tahun, memulai setiap pagi dengan menuliskan 3 hal. 1 tugas, 1 hadiah, dan 1 pemikiran. Tugas itu mungkin sesuatu yang sederhana seperti melipat cucian. Hadiahnya bisa berupa jalan kaki dengan musik di telinga. Dan pemikiran, kadang-kadang itu kutipan, kadang hanya perasaan. Kebiasaan tenang yang dilakukan hari demi hari telah menjaga harinya dari menyatu menjadi kabur kelabu. Ini memberinya alasan untuk bangun dan alasan untuk tersenyum sebelum tidur. Saat Anda hidup sendiri, bahayanya bukan hanya kebosanan. Ini adalah perasaan bahwa hari-hari Anda tidak lagi penting. Tapi mereka penting. Dan rutinitas harian, sekecil apapun, adalah salah satu cara paling kuat untuk mengingatkan diri sendiri akan hal itu. Anda tidak perlu kerumunan untuk merasakan hidup Anda membentuk. Anda hanya perlu ritme dan sedikit niat. Panduan 2.
Kemandirian emosional. Salah satu keterampilan terbesar yang dapat Anda kembangkan seiring bertambahnya usia, terutama jika sendiri, adalah belajar menjadi jangkar emosional Anda sendiri. Ketika Anda tidak dikelilingi oleh teman atau keluarga setiap hari, ada saat-saat yang terasa sangat sepi, sedikit terlalu sepi. Mungkin saat Anda pulang ke rumah kosong. Mungkin saat Anda ingin berbagi sesuatu, tawa, kenangan, bahkan keluhan, tapi tidak ada yang mendengar. Saat-saat itulah kemandirian emosional menjadi bukan hanya membantu, tapi esensial. Kemandirian emosional bukan berarti berpura-pura Anda tidak membutuhkan siapapun. Ini berarti tahu cara menghibur diri sendiri ketika tidak ada orang di sekitar. Ini adalah kemampuan untuk duduk dengan perasaan Anda sendiri, baik itu sedih, damai, bersyukur, atau tidak pasti, dan menawarkan kebaikan yang sama seperti yang Anda tawarkan kepada teman. Banyak lansia tidak pernah diajarkan cara melakukan ini saat tumbuh dewasa. Anda diajarkan untuk bekerja keras, terus maju, terus berjalan. Tapi tahap hidup ini mengundang sesuatu yang lebih lembut. Mendengarkan diri sendiri, dan merespons dengan penuh perhatian. Mulailah dengan cara Anda berbicara pada diri sendiri di pikiran Anda. Apakah Anda keras saat membuat kesalahan? Apakah Anda terpaku pada penyesalan atau koneksi yang terlewat? Kemandirian emosional dimulai dengan memperhatikan suara itu dan melembutkannya. Cobalah berkata pada diri sendiri, "Saya sudah berusaha sebaik mungkin hari ini," atau "tidak apa-apa merasa seperti ini." Atau bahkan hanya, "Saya di sini. Saya punya saya." Mungkin terasa aneh pada awalnya, tapi seiring waktu, kebaikan batin semacam ini menjadi tulang punggung emosional Anda. Bayangkan seperti ini. Saat masih muda, Anda mungkin beralih ke seseorang untuk mendapatkan kepastian. Teman, pasangan, saudara. Seiring waktu berlalu, orang-orang itu mungkin tidak lagi dekat atau tidak ada sama sekali. Tapi Anda masih bisa menjadi suara itu untuk diri sendiri. Anda bisa mengenali kebutuhan Anda sendiri dan memenuhinya dengan sabun dan anggun. Seorang wanita yang saya kenal, namanya Sari, 81 tahun, menyimpan jurnal kecil tempat dia menulis untuk dirinya sendiri setiap malam. Dia menyebutnya check-in malam. Beberapa malam itu halaman penuh. Di lain waktu hanya satu kalimat. "Saya merasa sepi saat makan malam, tapi saya bangga membuat sesuatu yang hangat dan makan di meja." Itu saja. Tidak ada yang membacanya. Tapi dia bilang itu membantunya merasa dilihat. Dan saat Anda sendiri, kadang yang paling Anda butuhkan adalah merasa dilihat, meski hanya oleh diri sendiri. Cara lain yang kuat untuk membangun kemandirian emosional adalah melalui napas dan ketenangan. Saat emosi Anda meningkat, kesedihan, ketakutan, bahkan frustrasi, luangkan waktu untuk bernapas perlahan dan dalam. Ini memberi sinyal pada tubuh Anda bahwa kita baik-baik saja, dan memberi pikiran Anda waktu untuk merespons, bukan hanya bereaksi. Seiring waktu, praktik kecil ini menjadi alat yang stabil, alat yang bisa menahan Anda melalui hari-hari panjang, kenangan sulit, atau momen duka yang tiba-tiba. Penting juga untuk melepaskan rasa malu tentang kesepian. Merasa sepi tidak berarti Anda gagal. Itu berarti Anda manusia. Dan daripada lari dari perasaan itu, kemandirian emosional mengundang Anda untuk duduk dengannya sebentar, lalu dengan lembut membimbing diri Anda kembali ke ketenangan seperti tangan yang stabil disetir. Dan inilah bagian indahnya. Ketika Anda belajar memenuhi kebutuhan emosional Anda sendiri, Anda menjadi kurang bergantung pada sumber luar yang tidak bisa diprediksi. Anda tetap menikmati koneksi saat itu datang, tentu saja, tapi kedamaian Anda tidak lagi bergantung padanya. Itu bukan kesepian. Itu kekuatan. Itu ketahanan. Jika Anda masih menonton video ini dan menemukan wawasan ini berharga, silakan komentar nomor 2 di bawah untuk memberitahu saya Anda ada di sini. Dan jika Anda belum berlangganan, saya sarankan Anda berlangganan dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video apapun. Dukungan Anda membantu kami terus membuat konten bagus untuk menginformasikan dan menginspirasi Anda. Sekarang, mari kita lanjutkan. Panduan 3. Menemukan kebahagiaan dalam kenikmatan sensori kecil. Saat hidup sendiri, dan terutama saat lebih tua, kebahagiaan tidak selalu datang dari petualangan besar atau tonggak penting. Lebih sering, itu ditemukan dalam detail yang tenang. Kehangatan sinar matahari di tangan Anda,
aroma familiar sesuatu yang dimasak di kompor, suara penyanyi favorit Anda yang diputar pelan melalui speaker kecil di sudut ruangan. Ini adalah kenikmatan sensori kecil yang banyak orang abaikan. Tapi bagi mereka yang sendiri, ini bisa menjadi detak jantung hari Anda. Indera Anda, penglihatan, pendengaran, sentuhan, penciuman, dan rasa adalah jalur kuat menuju kebahagiaan. Dan saat Anda tidak dikelilingi orang, Anda punya kesempatan untuk melambat dan benar-benar memperhatikan apa yang sudah ada di sekitar Anda. Secangkir teh di mug favorit Anda, itu bukan hanya hidrasi, itu kenyamanan. Selimut yang Anda tarik ke kaki saat menonton film bagus, itu bukan hanya kehangatan, itu kepastian. Saat Anda memperhatikan pengalaman fisik kecil itu, mereka mulai mengangkat suasana hati Anda tanpa Anda sadari. Ada alasan mengapa detail ini sangat penting. Secara psikologis, saat kita melibatkan indera kita, pikiran kita menjadi terpaku pada momen saat ini. Dan bagi banyak lansia yang hidup sendiri, momen saat ini bisa terasa seperti tali penyelamat. Anda tidak memikirkan penyesalan dari tahun-tahun lalu atau kekhawatiran tentang besok. Anda hanya di sini, membiarkan angin sepau-sepau dari jendela menyentuh wajah Anda. Disitulah kedamaian hidup. Bukan dalam terburu-buru, tapi dalam memperhatikan. Cobalah ini sendiri. Nyalakan lilin sebelum makan malam, meski hanya Anda sendiri. Kenakan kaos kaki baru dari pengering dan rasakan kelembutannya. Putar musik dari masa muda Anda. Dan jangan hanya mendengarkan. Ingat, menari sedikit, bersenandung, biarkan itu membasuh Anda. Ini bukan hadiah yang harus Anda dapatkan. Ini adalah cara kecil untuk berkata pada diri sendiri, saya masih di sini. Saya masih penting. Izinkan saya bercerita tentang Agus, 84 tahun. Setiap sore, dia mengupas satu jeruk dan memakannya perlahan di dekat jendela. Dia bilang aroma itu mengingatkannya pada rumah tempat dia dibesarkan. Dan rasanya, manis, sedikit tajam, membawanya kembali menjadi anak laki-laki di musim panas. Dia tidak terburu-buru. Jeruk itu adalah ritual harian. Ini menghubungkannya dengan kehidupan, kenangan, dan kebahagiaan yang tenang yang tidak ada hubungannya dengan orang lain. Ada juga sesuatu yang sangat membumi tentang sentuhan, terutama ketika menyangkut hal-hal yang terasa lembut, bertekstur, atau nyaman. Itu sebabnya banyak orang, secara sadar atau tidak, mengelus lengan kursi, membungkus diri dalam jubah yang nyaman, atau dengan lembut memegang tangan mereka sendiri saat duduk sendiri. Itu adalah kebutuhan manusia untuk merasakan koneksi fisik, dan Anda bisa menawarkannya untuk diri sendiri. Mandi air hangat, mengoleskan lotion ke tangan Anda, bahkan mengelus anjing atau kucing. Semuanya berbicara pada bagian dari Anda yang masih merindukan perhatian dan rasa. Jangan remehkan itu. Saat Anda sendiri, mudah untuk jatuh ke dalam makan untuk bahan bakar, bukan untuk kesenangan. Tapi menyiapkan sesuatu yang Anda nikmati, duduk bersama itu, dan benar-benar merasakannya, itu bisa menjadi tindakan menghormati diri sendiri. Ini bukan tentang menjadi mewah. Ini tentang mengingat bahwa Anda juga pantas mendapatkan kesenangan. Baik itu sepotong coklat atau sepotong roti dengan mentega, indulgensi kecil itu memberitahu tubuh Anda bahwa Anda dicintai. Apa yang mengikat semua ini bersama, adalah satu kebenaran kuat. Hidup Anda masih penuh dengan sensasi, meski itu tenang. Dan menyelami indera itu adalah salah satu cara paling lembut dan efektif untuk merasa hidup kembali. Bukan sibuk, bukan teralihkan, tapi hadir. Ada keindahan dalam cara angin menggerakkan tirai. Ada kebahagiaan dalam gigitan pai favorit Anda. Ada kedamaian dalam aroma spray segar, dalam ujung jari Anda yang menyentuh tepi cangkir teh, dalam derit api di layar TV. Dan tidak ada dari itu bergantung pada orang lain. Itu semua milik Anda. Dengan belajar memperhatikan dan menikmati momen-momen ini, Anda menciptakan semacam persahabatan dengan kehidupan itu sendiri. Dan hubungan itu, antara Anda dan dunia. Anda bisa sama kaya dan menyehatkannya seperti percakapan yang mungkin Anda miliki dengan orang lain. Kenikmatan sederhana ini tidak hanya mengisi keheningan. Mereka mengubah keheningan menjadi sesuatu yang sakral. Dan bagi mereka yang hidup sendiri, perubahan itu bisa membuat semua perbedaan. Panduan 4. Terhubung secara tidak langsung dengan dunia di sekitar Anda.
Hanya karena Anda tidak punya teman dekat di dekatnya tidak berarti Anda tidak bisa merasa terhubung dengan orang lain atau dunia. Bahkan, beberapa bentuk koneksi paling kuat tidak datang dari percakapan mendalam atau kunjungan harian. Mereka datang dari pertukaran sederhana dan tenang yang mengingatkan Anda bahwa Anda masih bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri Anda sendiri. Saat hidup sendiri, terutama di usia lanjut, mudah merasa tidak terlihat. Anda berjalan melalui toko dan tidak ada yang menoleh. Anda duduk di taman dan tidak ada yang berhenti untuk menyapa. Tapi inilah yang ingin saya sampaikan. Dilihat tidak selalu membutuhkan seseorang yang tahu cerita lengkap Anda. Kadang-kadang hanya pandangan, anggukan, momen kebaikan bersama bisa membangkitkan kembali rasa memiliki. Mulailah dari yang kecil. Saat Anda berjalan-jalan, tatap mata orang-orang yang Anda lewati. Tawarkan senyum lembut. Ucapkan selamat pagi. Anda mungkin tidak memulai percakapan. Anda mungkin tidak akan pernah bertemu mereka lagi. Tapi isyarat kecil itu penting karena mereka berkata, "Saya masih di sini dan Anda juga." Cara lain yang kuat untuk tetap terhubung adalah dengan memberikan sesuatu meski tidak ada yang melihatnya secara langsung. Seorang pria yang saya ajak bicara, Dedi, 79 tahun, meninggalkan catatan di buku perpustakaan. Bukan catatan besar, hanya 1 atau 2 baris. Cerita ini membuat saya tertawa. Semoga membawa senyum untuk Anda juga. Atau, kamu tidak sendiri. Teruskan. Dia tidak pernah tahu siapa yang membacanya. Tapi dengan melakukan itu, dia merasa menjadi bagian dari rantai. Jaringan tenang dari hati manusia yang saling memberikan dorongan. Menjadi sukarelawan, bahkan dengan cara sangat kecil, adalah jalur lain yang bermakna. Beberapa lansia membaca untuk anak-anak melalui telepon. Yang lain merajut selimut untuk rumah sakit, atau menulis kartu untuk orang-orang di hospice. Anda tidak harus keras atau ekstrovert. Hanya muncul dalam bentuk apapun yang Anda bisa membawa Anda kembali ke hubungan dengan kehidupan. Ini mengingatkan Anda bahwa Anda masih punya sesuatu untuk diberikan. Teknologi juga bisa menawarkan koneksi halus. Anda mungkin tidak ingin terjun ke media sosial, tapi mungkin ada forum atau bagian komentar video tempat orang-orang seusia Anda berbagi cerita, membaca, menjawab, bahkan hanya tahu ada orang lain di luar sana yang merasakan hal yang sama. Itu juga bentuk komunitas. Atau mungkin Anda menikmati mengirim kartu ulang tahun ke tetangga, atau meninggalkan ulasan baik untuk toko roti lokal. Hal-hal ini mungkin terasa kecil, tapi mereka beriak. Dan sebagai imbalannya, Anda mulai merasakan dunia memperhatikan Anda kembali, bukan dengan sorak-sorai, tapi dengan kehangatan. Yang penting di sini adalah arah energi Anda. Daripada menutup diri ke dalam, Anda merentang keluar dengan lembut, tenang, konsisten. Anda berkata pada dunia, "Saya mungkin sendiri, tapi saya tidak terputus." Dan sebagai balasannya, hidup punya cara untuk merespons. Pikirkan tentang terakhir kali orang asing melakukan sesuatu yang baik untuk Anda. Mungkin seseorang memegang pintu atau membantu Anda membawa tas, atau mengatakan sesuatu yang baik secara sepintas. Apakah Anda ingat bagaimana rasanya? Anda bisa menjadi momen itu untuk orang lain. Dan dengan melakukannya, Anda memperkuat rasa koneksi Anda sendiri. Ada juga semacam kedamaian yang datang dari hanya berada di ruang bersama. Anda tidak harus berbicara. Hanya duduk di kafe, berjalan melalui museum, atau menghabiskan waktu di taman lokal memberi semangat Anda kesempatan untuk merasa menjadi bagian dari kemanusiaan lagi. Anda tidak di pinggir. Anda di dalamnya. Bahkan jika itu tenang, bahkan jika itu sendiri. Dan inilah kebenaran yang lembut. Dunia membutuhkan orang seperti Anda. Orang yang mengamati. Orang yang menghargai hal-hal kecil. Orang yang tersenyum tanpa membutuhkan imbalan apapun. Kehadiran Anda, keteguhan Anda, kekuatan tenang Anda, itu menambah kain dunia. Jadi, meski Anda sendiri di rumah, keberadaan Anda bergema keluar. Setiap tindakan kecil perhatian, kebaikan, atau perhatian menjadi benang koneksi. Anda tidak harus menunggu seseorang untuk menghubungi. Anda bisa memulai gelombang satu riak tenang pada satu waktu. Jika Anda masih menonton video ini dan menemukan wawasan ini berharga, silakan komentar nomor 4 di bawah untuk memberitahu saya Anda ada di sini. Dan jika Anda belum berlangganan,
Saya sarankan Anda berlangganan dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video apapun. Dukungan Anda membantu kami terus membuat konten bagus untuk menginformasikan dan menginspirasi Anda. Sekarang, mari kita lanjutkan. Panduan 5. Menjaga pikiran tetap penasaran dan belajar. Ketika kebisingan kehidupan sosial memudar dan Anda ditinggalkan dengan lebih banyak waktu tenang dari sebelumnya, salah satu cara paling bermakna untuk tetap bahagia adalah dengan menjaga pikiran Anda terlibat, bukan teralihkan, bukan hanya dihibur, tapi benar-benar hidup dengan rasa ingin tahu, dengan pembelajaran, dengan kagum pada dunia yang masih sangat Anda bagian darinya. Ada mitos umum bahwa setelah usia tertentu, otak kita hanya mulai melambat, bahwa musim pertumbuhan dan penemuan sudah lewat. Tapi ilmu saraf dan pengalaman hidup menceritakan kisah yang berbeda. Selama Anda masih bernapas, otak Anda mampu mempelajari sesuatu yang baru, membuat koneksi baru, dan memperluas pemahamannya. Bahkan, banyak lansia yang merasa paling puas adalah mereka yang menjaga pikiran mereka terbuka, bahkan ketika hidup menjadi tenang. Belajar tidak berarti kembali ke sekolah atau mengambil proyek besar yang menakutkan. Ini hanya berarti mengundang sesuatu yang baru ke dalam pikiran Anda. Itu mungkin membaca buku yang tidak pernah Anda pikirkan untuk diambil, menonton dokumenter tentang sesuatu di luar minat biasa Anda, mencoba resep baru yang menggunakan bahan yang belum pernah Anda masak. Bahkan hanya mendengarkan podcast sambil melipat cucian bisa menanam ide baru di pikiran Anda. Ada seorang pria bernama Joko, 82 tahun, yang mulai melukis tahun lalu. Dia tidak pernah mengambil kuas sebelumnya, tidak sekalipun. Tapi suatu hari saat berjalan, dia melewati toko seni, membeli set cat air kecil, dan mulai saja. Dia bilang dia tidak melukis karya agung. Tapi setiap kali dia mencelupkan kuasnya ke air, dia merasa sesuatu terbangun di dalam dirinya. Dia belajar melihat warna secara berbeda. Dia belajar bersabar dengan dirinya sendiri. Dan dia bilang tindakan belajar, bukan produk jadi, adalah yang membuat harinya terasa penuh lagi. Apa yang terjadi saat Anda menjaga pikiran tetap penasaran adalah ini. Hidup berhenti terasa seperti menyempit. Sebaliknya, itu mulai terbuka. Anda mulai memperhatikan lebih banyak. Anda mulai membuat koneksi kecil antara hal-hal, antara pengalaman masa lalu dan yang baru, antara apa yang selalu Anda tahu dan apa yang masih Anda temukan. Keterlibatan semacam itu memberi pikiran Anda tempat untuk pergi. Dan ketika pikiran Anda bergerak maju, bahkan dengan lembut, jauh lebih sulit bagi kesepian atau keputusasaan untuk berakar. Bagian indah lain dari belajar adalah bahwa itu memperkuat hubungan Anda dengan diri sendiri. Saat Anda menjelajahi ide-ide baru, Anda pada dasarnya berkata pada diri sendiri, "Saya masih punya pertanyaan. Saya masih peduli. Saya masih ingin tahu lebih banyak." Itu adalah afirmasi yang kuat, terutama di tahap hidup di mana banyak orang merasa dilupakan atau diremehkan. Dan ini tidak harus akademis atau formal. Berkebun mengajarkan Anda sesuatu yang baru setiap minggu. Mengamati burung dari jendela Anda bisa menjadi studi harian. Mempelajari doa baru, nyanyian, atau praktik meditasi menambah kekayaan pada kehidupan spiritual Anda. Bahkan menuliskan kenangan Anda, cerita yang telah Anda jalani membantu Anda melihat pola, kebijaksanaan, dan makna yang mungkin tidak terdeteksi selama bertahun-tahun. Menjaga pikiran tetap aktif juga meningkatkan kesehatan Anda secara keseluruhan. Studi menunjukkan bahwa lansia yang tetap terlibat secara mental cenderung memiliki ingatan yang lebih baik, pemikiran yang lebih tajam, dan ketahanan emosional yang lebih besar. Ini bukan tentang memecahkan masalah matematika atau menghafal trivia. Ini tentang tetap tertarik, tentang membiarkan diri Anda terkejut oleh sesuatu. Pikirkan tentang terakhir kali Anda mempelajari sesuatu yang membuat Anda berhenti dan berkata, saya tidak tahu itu." Tidak masalah apakah itu dari buku, percakapan, film, atau bahkan kesalahan yang Anda buat. Momen kesadaran itu, kilatan kecil rasa ingin tahu adalah yang membuat semangat Anda terasa muda lagi. Dan semakin Anda memberinya makan, semakin hidup Anda rasakan. Dalam ketenangan rumah Anda punya peluang kuat. Anda bisa membiarkan pikiran Anda menyusut, atau Anda bisa membiarkannya merentang. Satu jalur mengarah ke ketenangan dan kedamaian. Yang lain mengarah ke stagnasi dan kesedihan. Dan perbedaannya seringkali hanya pilihan kecil untuk mengambil buku, menonton program, mengajukan pertanyaan. Jadi, apakah itu teka-teki di meja Anda,
peta di dinding Anda, atau kenangan lama yang Anda putuskan untuk tulis hari ini, jaga pikiran Anda tetap bergerak. Bukan dengan panik, bukan dengan tekanan, hanya dengan rasa ingin tahu. Itu tidak hanya akan menemani Anda, itu akan memberi hidup Anda bentuk, tujuan, dan warna bahkan di momen-momen paling tenang. Karena kebahagiaan sendirian tidak datang dari gangguan. Itu datang dari perhatian, dari penemuan, dari belajar bahwa bahkan sekarang di babak hidup ini, masih ada hal-hal baru yang menunggu Anda dan mereka mungkin saja mengubah cara Anda melihat dunia, atau bahkan cara Anda melihat diri sendiri. Pikiran penutup saat kami menutup video ini. Luangkan waktu sejenak untuk merenungkan kelima panduan ini. Mana yang paling berbicara pada Anda? Apakah itu pengingat untuk membangun rutinitas yang stabil? Atau mungkin gagasan bahwa kebahagiaan masih bisa ditemukan dalam aroma makanan hangat atau rasa kain lembut di kulit Anda? Apapun itu, pegang erat-erat. Biarkan itu menetap di hati Anda. Hidup sendiri sebagai lansia kadang bisa terasa seperti berada di luar melihat ke dalam. Tapi kenyataannya, waktu hidup ini menawarkan keindahan yang berbeda, keindahan yang lebih lambat, lebih tenang, yang tidak meminta kebisingan atau tepuk tangan, tapi malah mengundang kedamaian, pertumbuhan, dan penghargaan diri. Anda tidak kurang karena sendiri. Anda tidak dilupakan karena lebih sedikit orang yang menelepon. Bahkan, Anda mungkin lebih selaras dengan diri sendiri sekarang daripada sebelumnya. Pengetahuan batin semacam itu langka dan kuat. Jadi, dimanapun Anda hari ini, di teras dengan buku, berdiri di wastafel dapur, atau berbaring di tempat tidur dengan layar menyala dalam gelap, ketahuilah ini, kebahagiaan masih milik Anda untuk dibangun. Dan itu tidak membutuhkan kerumunan. Hanya sedikit keberanian untuk mencoba sesuatu yang baru, atau memperhatikan sesuatu yang lama dengan mata baru. Dan ingat, Anda tidak benar-benar sendiri di sini. Komunitas ini di kolom komentar penuh dengan orang-orang seperti Anda. Orang-orang yang belajar bagaimana hidup dengan baik, bahkan dalam kesendirian. Terima kasih telah bergabung dengan kami hari ini. Kami ingin mendengar dari Anda. Tinggalkan komentar di bawah dan bagikan satu hal yang Anda pelajari hari ini, dan bagaimana Anda berencana menggunakannya dalam hidup Anda. Pikiran Anda penting bagi kami, jadi jangan ragu untuk membagikannya. Membaca komentar Anda memberi kami motivasi dan dorongan besar. Jika Anda menikmati video ini dan merasa itu membantu, silakan suka, berlangganan, dan bagikan.